Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Hari ini kita akan bahas tentang materi selanjutnya ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang verb. Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja di sini intinya bahwa melakukan suatu action atau aksi ya. Entah itu aksinya itu secara fisik atau secara mental. Nah, jadi fisik atau non fisik. Nah, intinya seperti itu. Nah, contohnya misal I play football. Saya bermain sepak bola. Nah, di sini kata play. Play di sini adalah kata kerja, di mana kata kerja ini akan selalu mengikuti si subjek. Mungkin masih ingat, ketika ada satu kata kerja itu akan mengikuti si subjek ya. Apakah subjeknya itu tunggal atau jamak. Nah, jadi katakanlah misal I play football. Oh, karena I itu adalah saya. Di sini kalau kata kerja I kan sebenarnya memang tidak butuh s ya atau es di dalam kata kerjanya ya. Seperti they, we, I, you, dia nggak butuh tambahan s atau es di kata kerja. Beda kalau she, he sama it karena dia kata kerjanya itu menggunakan s atau es. Maka ketika misal I play football benar, tapi misal yang bermain sepak bola bukan saya, tetapi dia laki-laki, berarti maka nanti tinggal diganti he plays football, harus tambah s karena he itu menggunakan s atau es di kata kerjanya. Jadi verb atau kata kerja pasti selalu ngikutin si subjek. Sama halnya, they skip quickly. Mereka menjeda dengan cepat. Nah, di sini kata skip, di sini juga harus mengikuti si subjek karena subjeknya they, maka verbnya itu kan untuk they, we, I sama you kan dia tidak menggunakan s atau es ya, maka dia benar they skip. Kalau misal I yang menggunakan adalah I berarti ya tetap I skip. Kalau he atau she misal berarti ya nanti tinggal ditambah s ya jadi skips. We eat spaghetti. Nah di sini eat itu kata kerja. Terus mengikuti we karena we itu tidak menggunakan s atau s di kata kerja ya. Katakanlah misal she atau he yang makan spaghetti, maka mengikuti kata kerja itu akan selalu mengikuti si subjek. Misal she atau he eats spaghetti. Nah, jadi seperti itu. Terus yang bawah, Bob is 7 today. Nah, di sini salah satu kata kerja. Kata kerja itu tidak harus selalu melakukan action ya, tetapi to be, entah itu is, am atau are, dia juga bisa termasuk kata kerja. Nah, tetapi dia kata kerjanya bukan yang doing action ya, tetapi dia lebih kayak ke state of being. Jadi kayak ke to be sebagai kayak pelengkap. Nah, jadi kata play, skip, eat itu termasuk kata kerja dan kata kerja selalu datang setelah subjek. Nah, oke, terus seperti yang tadi saya bilang, ada verb. Verb itu kok ada yang action, ada yang mental katakanlah. Intinya kalau action itu berarti ada physical action ya. Jadi ada pergerakan dari anggota tubuh, misal katakanlah throw melempar, terus cook memasak, eat makan. Jadi ada pergerakan. Nah, tetapi kebalikannya, kalau yang bentuknya adalah mental atau non fisik ya, kita bilang mungkin non physical, maka dia tidak begitu banyak pergerakan ya. Misal read membaca, believe percaya, love mencintai, misal wish berharap, jadi hope berharap. Jadi tidak begitu ada action yang berlebihan di anggota tubuh. Nah, itu yang fisik dan mental, itu perbedaannya. Oke, terus kita akan lihat mungkin contoh lain di action itu banyak ya, misal run berlari, terus walk berjalan. Nah, itu juga termasuk, intinya ada pergerakan ya. Nah, itu yang disebut action. Jadi katakanlah eat, write, play, call. Nah, intinya ketika ada movement dari anggota tubuh maka itu disebut action verb. Nah, terus kalau mental, mental itu ya berarti ya cuman secara konseptual aja, jadi tidak ada movement ya. Kayak misal know, mengetahui, mengingat, percaya.
love, mencintai, misal hate, membenci, miss, merindukan, suka, menyukai. Nah, itu juga disebut mental ya, karena memang tidak ada banyak movement ya, pergerakan dari anggota tubuh. Nah, terus apa lagi sih kata yang termasuk non action ya, itu seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi mendengar itu tidak banyak pergerakan. Terus apa lagi ya? Melihat, I see, itu juga tidak begitu banyak pergerakan. I'm looking, aku memandang, itu juga nggak ada banyak pergerakan. Terus yang kaitan sama emotion, kayak membenci, menyukai, love, like, dislike. Jadi itu termasuk emotion, itu juga termasuk action. Action, non action. Terus termasuk juga yang kaitan sama sense of appearance atau indera, misal kayak mendengar, mencium, merasa, melihat. Nah, itu juga termasuk non action. Terus yang kaitan sama kebutuhan, ingin, membutuhkan, want itu ingin, need itu membutuhkan, itu juga termasuk non action. Terus yang kaitan sama mental, kayak kata berpikir, setuju, memahami, misal remember, mengingat, believe, mempercayai, think itu memikirkan, know itu mengetahui, itu juga termasuk non action ya, atau disebut mental. Terus kaitan sama possession atau kepemilikan, misal have, memiliki. Nah, itu juga termasuk kata kerja yang non action. Intinya itu bahwa ada dua kata kerja, yaitu fisik dan non fisik ya, atau fisik dan mental. Fisik itu berarti ada pergerakan ya dari part of body, jadi ada pergerakan. Tapi sedangkan kalau yang non fisik berarti memang dia nggak begitu banyak pergerakan ya. Jadi bentuknya kayak cuman bisa disebut juga non fisik ya. Jadi kayak seperti yang tadi kita bahas tadi. Nah, intinya itu dua pokok jenis kata kerja. Nah, terus kata kerja selanjutnya, linking. Linking verb. Linking itu fungsinya apa sih? Nah, kata kerja itu sebenarnya ada beberapa ya. Nah, mungkin kalau secara dari form itu ada yang bentuk fisik dan non fisik atau fisik and mental. Nah, terus yang kedua adalah linking. Linking verb itu adalah kata kerja yang fungsinya itu mengkoneksikan ya antara subjek dan verb atau subjek dan predikat. Dan ini nggak menunjukkan action. Nah, di sini berarti terus bentuknya seperti apa? Nah, karena kok tidak menunjukkan action. Nah, di sini kita lihat di sini. Ada kata is. Sally is an astronaut. Nah, seperti yang tadi awal saya bilang, to be. To be itu termasuk verb, kata kerja. Misal ya, kata is, am, was sama were itu termasuk kata kerja. Nah, tetapi kata kerja yang seperti apa sih? Nah, kata kerja yang dia sebenarnya nggak butuh pergerakan. Bukan nggak butuh ya, bahkan tidak menunjukkan action. Misal, I am a student, saya seorang murid. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, bolehlah saya seorang murid, kan kayak gak ada kata kerja. Saya adalah seorang murid. Atau saya cantik misalnya. Di situ kan kayak gak ada kata kerja. Tetapi kalau kita mau Inggris kan, saya seorang murid, I a student, itu nggak boleh. Nah, berarti kan dia butuh yang namanya kata bantu ya. Kata kerja bantu. Kan kalau dalam bahasa Inggris itu semua harus ada verb-nya. Harus ada, katakanlah harus ada subjek dan verb itu harus komplit. Nah, terus kalau misal aku adalah seorang murid, I a student. Kan aneh. Masa I a student, maka kita butuh yaitu yang namanya linking verb. Atau disebut juga misal to be lah, salah satu contohnya. Oke, I itu to be-nya apa sih? Oh, am, berarti I am a student. Nah, terus untuk nanti penjelasannya tentang ini nanti kita akan bahas di simple present tense ya. Cuman sekilas saja bahwa to be itu adalah verb. Nah, intinya itu. Oke. Nah, jadi kita flashback lagi lah. Misal, kalau I itu menggunakan am, misal he, she, it itu menggunakan is ya. I am, he is, she is, it is. Nah, terus sedangkan we, you sama they menggunakan a. Nah, ini kalau untuk present. Maka kalau untuk past tense berarti kan kalau I itu menggunakan was, he menggunakan was, she menggunakan was,
it menggunakan was. Misal we, you sama they menggunakan were. Nah, jadi tinggal ngikutin apakah to be yang digunakan itu to be present atau to be yang past tense. Misal katakanlah ada soal seperti ini ya, fill in the blank by using. Nah, kalian tinggal ngisi yang kosong-kosong ini menggunakan appropriate to be atau appropriate linking verb. Nah, maka nanti tinggal ngikutin aja. Misal he terus American. Oke, kita harus hafal to be. Oh, kalau he berarti he is American. She is Scottish. Misal we are English. I am from Poland. Misal you are from Spain. Misal they are from France. Misal he is Japanese. Nah, maka nanti tinggal ngikutin aja ya. Nah, to be atau kata kerja akan selalu mengikuti si subjeknya. Nah, ini nanti tinggal ngikutin aja. Misal she is a girl, maka I am a student. They are here now. It is very pretty. Misal John is an American. The sun is very hot. Misal I'm happy today. She is from Japan. Misal Mary is pretty. The boy is student. Misal the apartment is big. The two rooms are very large. Terus Mary and Helen are sisters. The big boxes are heavy. Karena kan banyak the big boxes. Berarti mengacu ke they. Jamak. Maka harus pakai a. Terus terakhir the weather is nice today. Jadi nanti tinggal diisi yang is, am, atau a. Ketika nanti ada pilihannya disuruh isi was atau were, maka tinggal ngikutin aja ya. Oh, ketika Dewi Ayu itu menggunakan were, she, he, it menggunakan was. Misal seperti ini, berarti tinggal ngikutin aja. Misal, I was in Canberra last spring. We were at school last Saturday, misal. Robert and Stan, oke, Robert and Stan karena dua orang, maka dia mengacu ke they, mereka, Robert and Stan. Berarti pakainya were. Misal, you were very busy on Friday. They were in front of a supermarket, misal. I was in the museum. She was in South Africa last month. Jessica and Kimberly sama kayak tadi konsep yang Robert and Stan, berarti were late for school. Nanti tinggal ngikutin aja. Itu kalau untuk linking, maka linking verb akan selalu mengikuti si subjek ya. Apakah dia bisa Dewi Ayu atau she, he, it. Nah, terus yang kedua, helping verb. Kalau yang namanya helping itu adalah kata kerja bantu. Nah, fungsinya kata kerja ini apa sih? Nah, fungsinya ya membantu kata kerja. Fungsinya ya dia membantu. Apakah helping verb itu sesuatu yang wajib? No, dia cuma fungsinya membantu. Kalau nggak ada helping verb, satu kata kerja itu bisa berdiri sendiri. Nah, misal kita akan bahas di, ada beberapa form of helping verb ya, yaitu form of have, form of be, sorry ya, kayak to be itu juga dia termasuk linking verb dan dia juga termasuk helping verb. Nah, terus form of have itu nanti sama do itu nanti kita akan bahas di tenses ya, penggunaan do, does, did, have, has sama had nanti kita akan bahas di tenses. Nah, kita akan ke special verb. Misal kata can, could, may, might, just, shall, should, will sama would. Nah, kita akan ke sini. Oke, misal can. Can sama could itu intinya sama. Cuman kalau can itu untuk present, could itu untuk past tense. Nah, terus my, might. Oke, my sama might itu intinya boleh, must itu harus. Nah, jadi shall itu akan, should itu seharusnya. Jadi kayak apakah helping verb itu juga termasuk modal? Bisa juga. Jadi misal ada kata can, could, misal may, misal ada kata should, must, will. Nah, itu juga termasuk helping verb. Nah, terus untuk letaknya seperti apa? Nah,
Saya akan coba ketikkan ya. Intinya, helping verb itu adalah kata kerja bantu. Nah, apakah dia termasuk penting di dalam kalimat? Tidak selalu sih. Sebenarnya optional ya untuk kalau helping verb. Kayak tadi saya bilang ada kata can. Nah, penggunaan helping verb itu seperti kayak kata can, could, should, must, terus apa lagi ya, will, shall. Shall sama will itu sama artinya akan. Nah, terus apa lagi ya? Must. Must itu harus, oke. Maka harus selalu diikuti verb 1. Nah, misal kata I can go everywhere. Kalau kita lihat di sini kan can itu adalah kata kerja bantu ya. Nah, I can go everywhere. Aku bisa pergi kemanapun. Nah, terus, kayak tadi helping verb dia membantu kata kerja utama. Nah, kita akan lihat kata kerja utama adalah yang go. Nah, katakanlah kalau helping verb di sini kita hilangkan, apakah verb itu bisa bekerja? Katakanlah apakah itu bisa membentuk kalimat? Bisa. Misal I go everywhere itu udah sah, itu udah jadi kalimat kan? Aku pergi kemanapun. Itu udah. Tetapi ketika ada kata helping verb tadi ya, ada kata misal can, maka dia kan sebenarnya menambahkan I can go, berarti aku bisa pergi kemanapun, berarti menunjukkan misal kebisaan. Nah, jadi sebenarnya fungsinya ya cuma membantu. Ketika can itu saya hilangkan, ya udah I go everywhere udah bisa dipahami, udah bisa selesai katakanlah. Tapi ketika ada can berarti dia menunjukkan atau menambah informasi yang lebih ya, menambahkan makna terhadap kata kerja yang dia ikuti. Nah, helping verb biasanya seperti yang contoh yang di atas, helping verb selalu datang setelah subjek, dan setelah helping verb can, could, should, must, will itu akan selalu diikuti verb 1. Misal katakanlah kita ganti untuk she atau katakanlah my sister. Nah, di sini my sister. Oke, di sini karena my sister kan, nah harusnya kan sings a song ya, karena my sister sebagai she kan, maka dia katakanlah doyan S atau ES kan, harusnya kan gini ya. Tetapi kalau ketemu ada kata helping verb ya, ketika misal kita menyelipkan kata helping verb di nomor 2, saudaraku menyanyikan sebuah lagu, kita tambah aja saudaraku bisa menyanyikan sebuah lagu ya. Nah, kan tambahan kayak gini kan, can. Nah, seperti yang tadi saya bilang, katakanlah modal atau disebut helping verb ya. Nah, dia akan selalu diikuti verb 1. Maka di sini nggak bisa sings. Maka dia harusnya tetap sing. Nah, karena ada helping verb tadi yang dia menghalangi perubahan di kata kerja doyan S setelah doyan S. Nah, jadi katakanlah kalau tidak ada helping verb atau modal, maka dia normal. My sister sings a song. My brother sings a song. Nah, tetapi ketika ada modal atau kata kerja bantu itu ya, kayak can, should, misal must, will, maka dia akan berubah ke verb pertama tanpa tambahan S atau ES meskipun si subjeknya itu adalah he, she, atau it. Nah, intinya gitu. Kalau misalkan ini saya hilangkan, maka dia normal ya, my sister sings a song. Nah, terus ketika ada kata kerja bantu, maka setelah kata kerja bantu, helping verb, maka dia harus kembali ke verb pertama. Nah, seperti itu. Nah, misal di sini ada, oke, kalian tinggal melingkari mana yang termasuk helping verb. Nah, helping verb selalu datang setelah subjek dan sebelum kata kerja utama. Oke, nomor 1. Kita apakah harus selalu tahu arti? Tidak harus ya.
Nah, kita akan analisis dulu. Helping verb datang setelah subjek. Berarti kita fokus ke subjek. Subjek itu biasanya mostly selalu datang di awal. Hampir semua selalu datang di awal. Maka nomor satu, need. Oke, ada kata need, terus will it. Berarti helping verb-nya adalah will, maka main verb-nya adalah yang it. Ya, karena will itu termasuk kata kerja bantu. Terus nomor dua, kayak tadi saya bilang, helping verb itu termasuk adalah to be ya, is, am, are, was, atau were. Maka nomor dua, Mallory misal, itu adalah subjek ya, berarti setelahnya pasti helping verb yaitu is. Berarti kata kerja utamanya adalah working. Sama halnya nomor tiga, helping verbnya adalah a, main verbnya adalah sleeping. Nah, terus nomor empat, Elizabeth and Cheyenne misal. Di situ juga ada kata had. Oke, had itu juga termasuk helping verb ya. Nanti penggunaannya nanti ke tenses ya, lebih jelasnya. Misal di sini juga nomor 5 subjeknya the squirrels, maka have. Terus nomor 6 di sini setelah subjek ya. Oke, the girls berarti were. Terus nomor 7 ada kata I berarti kata kerja bantunya adalah am. Terus nomor 8 subjeknya Nelson berarti kata kerja bantu adalah has misal. Terus nomor 9 Miranda can swim maka kata bantunya adalah can. Nah, jadi tinggal seperti itu aja sih. Sama halnya kayak tadi saya bilang, nomor 9. Miranda can swim. Nah, Miranda bisa berenang. Karena ada can kan menghalangi dia itu berubah jadi S atau ES ya. Padahal ini Miranda sebagai she. Nah, kalau Miranda berenang, misal, maka tinggal Miranda swims akan kembali ke normal ya, pakai SES karena ada kata can, helping verb. Dia harus diikuti verb satu, maka harusnya can swim. Nah, jadi setelah can, entah kalian menemukan di misal di lagu, di film apapun, ketika ada kata can, seperti kayak tadi, helping verb tadi, maka selalu akan diikuti verb satu ya, siapapun subjeknya. Oke, kalau verb itu secara umum seperti itu ya. Jadi verb itu kayak tadi, verb itu ada action sama mental, action atau non action ya. Jadi bisa melakukan action, doing action atau non action ya. Seperti yang tadi saya bilang, action melakukan aktivitas fisik. Terus kalau non action berarti tanpa kayak aktivitas fisik ya. Jadi gak ada movement dari anggota tubuh. Terus kita bahas juga tadi tentang linking verb is, am, are. Sebenarnya linking verb itu juga include di helping verb sebenarnya. Cuman kadang ada beberapa source atau sumber yang linking itu sama helping beda, tapi intinya sama ya. Linking itu to be ya, is, am, are, was sama were, dan dia selalu mengikuti si subjek ya. Apakah kalau Dewi Ayu menggunakan misal A, kalau si it menggunakan is, kalau I menggunakan am. Nah, terus yang kedua tentang helping verb atau modal. Nah, apapun modal atau helping verb ya, can, could, should, must itu akan selalu diikuti kata kerja bentuk pertama ya, entah siapapun subjeknya. Nah, intinya itu. Terus untuk kata kerja yang lain kita akan discuss ketika kita sudah ketemu tenses ya. Jadi kita akan belajar, Miss kan kata kerja itu ada yang kalau di past tense kan ada yang beraturan dan tidak beraturan misal. Nah, kita akan bahas nanti di tenses pas simple past tense. Miss kok kata kerja kan ada yang misal kalau Dewi Ayu itu radoyan S, ES, kalau si Y doyan S dan ES. Nah, kita nanti akan bahas di simple present nanti ya. Jadi ini cuma sekelas aja sih tentang kata kerja. Nah, selanjutnya kita akan ke conjunction. Nah, ini sekelas saja. Conjunction itu disebut juga kata hubung. Nah, kata hubung di sini fungsinya adalah menghubungkan ya antara satu kata dengan kata yang lain. Nah, kita akan lihat di sini. Misal ada kata, konjungsi menghubungkan dua kata atau lebih. Misal kata and. Misal, I went to the store to buy eggs, milk, and bread. Aku pergi ke toko untuk membeli telur, susu, dan roti. Nah, di sini kan ada kata hubung dan ya, berarti dia menunjukkan ada apa ya, katakanlah ya, gabungan dari beberapa atau menunjukkan bahwa dia mengkoneksikan beberapa kata. Nah, intinya gini, ketika ada kata and dan sebenarnya harus setara ya. Jadi misal aku pergi membeli
telur, susu, dan roti. Nah, di sini biasanya ketika setelah kata N dan sebelum dia harus setara. Setara dalam artian gimana? Secara jenis kata. Nah, di sini milk, bread kan adalah kata benda ya. Berarti ketika kata benda dan kata benda. Kata kerja dan kata kerja. Dan dia harus paralel ya. Jadi sebelum dan sesudahnya N, maka dia harus jenis kata yang sama. Nah, misal katakanlah eggs, milk, and bread kan sama-sama kata benda ya. Ketika kita menggunakan kata kerja ya misal gini, aku pergi dan mengunjungi apa. Nah, itu harus tetap setara, pergi dan mengunjungi. Jadi N itu sebelum dan sesudahnya jenis kata harus sama. Ketika kata kerja ya kata kerja dan kata kerja, kata benda dan kata benda misal. Terus ketika kata ganti misal you and I, kamu dan aku. Pas you itu juga pronoun, I juga pronoun, maka dia setara. Terus misal she is beautiful and clever. Dia cantik dan rajin. Itu pun juga setara kan. Clever sama beautiful itu adalah setara. Dia adalah kata sifat ya. Jadi sebelum dan sesudah N, ketika ada kata N, penghubung N, maka dia jenis katanya harus setara. Intinya itu. Terus sama halnya dengan N, or. Or itu pilihan atau. Dan sebelum dan sesudah or itu juga harus setara ya. Misal, you must pick an orange or pear. Nah, kamu harus milih jeruk atau pear misal. Nah, itu pun juga harus setara ya. Jadi orange or pear. Jadi sama halnya kayak tadi. Katakanlah kata benda atau kata benda, kata sifat atau kata sifat misal. Terus kata ganti atau kata ganti. Nah, misal kamu pilih aku atau dia. Aku dan dia kan sama-sama setara ya. Aku itu juga pronoun, dia itu juga pronoun ya. Misal choose me or her, misal pilih aku atau dia. Me sama her itu setara kan. Dia kata ganti. Nah, jadi penggunaan kata n sama or itu jenis kata sebelum or atau n dan setelah or atau n dia harus setara jenis katanya. Kata benda ya kata benda semua, kata kerja ya kata kerja, kata sifat ya kata sifat, kata keterangan ya harus kata keterangan. Nah, ada beberapa jenis konjungsi ya, kata hubung. Nah, oke. Yang pertama adalah coordinating conjunction. Nah, contohnya gini. Menghubungkan makna yang setara ya. Seperti yang tadi saya bilang. Kayak tadi kata penggunaan kata and, or. Nah, coordinating conjunction itu isinya ada ini ya. Ada 7, tetapi yang sering digunakan cuma kata and sama and, but sama or sama so. Nah, jadi kita akan bahas itu. For itu enggak jarang kepake ya. Jadi kita akan bahas ke and, but, or sama so. And itu menunjukkan setara kan. I love studying English and math. Aku suka belajar bahasa Inggris dan matematika. Di sini kan bahasa Inggris dan matematika setara kan. Dia sama-sama kata benda. Terus kata or misal we can eat chicken or pork for dinner. Kita bisa makan ayam atau daging untuk makan malam nanti. Chicken and pork juga setara. Dia adalah kata benda. Terus kata but ini agak beda. But itu pertentangan ya, mesti pertentangan, tetapi sebenarnya harus sama ya. Jadi katakanlah misal Serena like cake. Serena itu suka cake, suka roti, tetapi dia nggak suka biskuit. Nah, sebenarnya kan tetap setara kan. Meskipun dia pertentangan, tetapi tetap setara. Dia nggak Serena suka makan kue, tetapi nah nggak suka sama cookies. Nah, secara esensi sebenarnya sama. Terus so itu lebih ke jadi sehingga. Nah, Jin was hungry, so he ate all the pizza. Nah, Jin itu lapar, jadi dia makan pizza. Nah, maksudnya but sama so itu setara gini ya. Kalau and sama or itu kan kata sebelum dan sesudahnya harus setara ya. Tapi kalau but itu gini, kita lihat secara susunan aja. Serena likes cakes atau Serena likes. Oh, kata kuncinya kan sebenarnya disuka ya. Serena suka cake tetapi benci. Berarti antara likes and hates itu kan sama. Esensinya sebenarnya sama. Like cake, suka
kue tetapi nggak suka cookies. Nah, kan tetap paralel kan, suka ini tapi nggak suka ini. Nah, kata kerja terus kata kerja. Sama halnya kata so, sebelumnya dan sesudahnya itu setara. Jin was hungry. Jin itu subjek, was itu kan verb ya. Seperti tadi saya bilang, Jin was hungry. Subjek verb. Terus setelah so juga ada subjek verb. He ate. Nah, jadi tetap sama sebenarnya kalau secara susunannya. Jadi maksudnya setaranya itu setara susunannya. Oke, kira-kira kita coba nomor 1 ya. Oke. Istilah konjungsi di bawah ini dengan penggunaan so, and, sama but. Misal, I had to go eat dinner, bla bla bla. I really wanted to play outside, misal. But. Oke, aku harus pergi makan malam. But. Tapi sebenarnya aku tuh pengennya main di luar gitu. Nah, jadi ya kayak pertentangan. Nah, terus next. And. Oke, aku suka makan daging sama jagung. Oke, next. So. Oke, udaranya panas, jadi aku membawa sebotol air untuk menjagaku tetap dingin. Oke, nomor 1. So. Oke, it was a warm day. Ini hari-hari yang panas. We took off our jacket. Kita melepas jaket kita ya. Jadi ada akibatnya. Oke, nomor 2. Tell the truth or I will. Oke, pakainya or. Katakan yang sebenarnya atau aku akan menghukummu. Oke, 3. But. Aku udah belajar di tes, tetapi aku mendapatkan nilai yang jelek. Oke, 4. And. Aku suka permen dan aku suka coklat. 5. But. He was an extravagant person, but he did not spend all his Dia money. adalah orang yang sangat mewah, jadi penuh dengan kemewahan, ekstravaganza misal. He didn't spend, dia nggak menghabiskan uangnya, berarti kan dia tuh kaya, tapi dia orangnya nggak menghamburkan uang. Nah, jadi seperti itu ya. Katakanlah misal kalau dia adalah orang yang kaya, he spends all his money, berarti kan nggak ada pertentangan kan, maka pakainya so. Dia orang yang kaya, jadi dia menghamburkan uang. Jadi masalah not ini dia bisa merubah makna ya. 6. But. Oke, aku makan banyak tapi masih lapar. 7. So, he spent his money, so he couldn't write with Nggak it. bisa nulis ya, pensilnya patah. Broken itu artinya bisa patah, bisa pecah ya. Jadi katakanlah untuk pensil itu artinya patah. Tapi katakanlah misal untuk yang kaitan sama kaca, yang sesuatu yang mudah pecah ya. Katakanlah misal gelas, kaca, hati itu pakainya broken. Nah, jadi artinya bisa patah, bisa pecah. Ya. Patah untuk barang ya. Oke, terus 8. I like to sleep, but I don't like to nap. Nap itu tidur siang. I like to sleep, but I don't like to nap. Oke, aku suka tidur tapi nggak suka tidur siang. 9 tuh rancu ya, kita ke 10. She felt ill, so he went to bed. Oke, dia itu sakit jadi dia pergi tidur duluan. Oke, jadi penggunaannya ketika ada dua kalimat terpisah, ketika ada kata hubung maka dia harus dijadikan jadi satu kalimat ya. Nah, jadi nanti titik tengahnya itu dihapus. Misal she felt ill, so she went to bed, maka dia jadi satu kalimat. Oke, itu kalau yang coordinating.
Oke, kita coba berapa ya misal. Nah, di sini ada nomor 1 kira-kira. What is it? And, or, but, so. Oke, ketika ada pertanyaan yang menunjukkan koordinat, biasanya dia pilihan. Do you like chocolate or vanilla ice cream better? Kamu lebih baik makan mana ya? Nah, itu biasanya pilihan ya. Terus nomor 2. I have to. Have to itu artinya harus, sama dengan must. Dia cuma kata lain ya. Aku harus bekerja jam 6, titik-titik. Aku bangunnya jam 4. Nah, berarti kayak ada sebab akibat kan? Aku harus ke kantor jam 6. Jadi, aku bangunnya jam 4. Oke. Terus nomor 3. Aku tuh orangnya on time. Nah, everyone, tapi yang lainnya datangnya terlambat. Jadi ada pertentangan antara on time sama late misal. Terus 4. Nadia doesn't like to drive. Nadia itu nggak suka nyetir. Titik-titik she takes the bus. Jadi dia naiknya bis ya. Berarti, nah, jadi kalau untuk konjungsi itu biasanya kita kembalikan ke konteks ya. Jadi setidaknya ya kita harus tahu, oh seperti ini ya. Kira-kira pertentangan nggak, apa ya, seperti setara nggak, atau misal membutuhkan sebab akibat nggak. Nah, jadi seperti itu. Kita akan ke korelatif. Korelatif itu intinya itu menunjukkan sesuatu yang pasangan. Kita akan bahasnya, oke, seperti kata bot sama N ya. Kita bahasnya beberapa aja ya. Nah, bot sama N. Ketika ada kata bot titik-titik N, itu biasanya dia harus sepasang ya. Ketika ada bot pasti ada N. Jadi seperti gini. Terus setelah bot itu apa? Biasanya itu setara. Misal bot kata benda dan kata benda, bot kata kerja dan kata kerja. Misal, jadi dia harus setara. Nah, misal I love playing both violin and piano. Aku suka main baik violin dan piano. Jadi sebenarnya kan secara mana sebenarnya dia suka main violin dan piano kan. Nah, jadi sebenarnya kalau model korelatif itu seperti ini, tetap harus setara ya. Seperti saya bilang, ada kata hubung N, maka sebelum dan sesudahnya jenis katanya tetap harus setara. Ketika misalkan nemu soal apapun, ketika ada bot apa ya misal, maka bot itu pasti N. N itu pasti dengan bot. Itu kalau N sendiri juga bisa berdiri ya, tetapi kalau untuk bot sendiri dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan kata N. Baik ini dan ini artinya lebih ke situ. Nah, both my mother and my father want me to be a lawyer. Baik ibu dan ayahku menginginkanku menjadi seorang pengacara. Jadi di sini ada both my mother and my father. My mother dia dengan my father kan setara kan, sama-sama pronoun kan, kata ganti dan kata ganti. Buat Helen and Thomas di sini juga setara kan, Helen dan Thomas sebagai pronoun. Nah, jadi tetap keduanya itu setara. Not only but also, tidak hanya tetapi juga misal. Nah, di sini katakanlah misal gini ya. Tetap ini harus setara. Misal, my cousin not only plays the piano but also writes the song. Saudaraku tidak hanya main piano tetapi menulis lagu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini kan juga dia sebenarnya katakanlah antara ini dan ini kan tetap setara kan. Nah, penggunanya kayak tadi bot apa dan apa itu harus setara. Bot jenis kata apa, katakanlah N kata apa. Sama halnya not only dia juga harus setara. Oke, ketika not only diikuti kata kerja, setelah but also juga kata kerja. Nah, not only plays the piano berarti ada subjek dan objek kan. Plays the piano, but also di situ juga ada subjek dan verb, writes the song. Nah, jadi dia harus setara. Terus kita lihat yang bawah sini. Nah, not only large, but also very nice. Tidak hanya besar, tetapi juga menyenangkan. Bagus, indah. Nah, di sini pun juga sama. Terus yang bawah, not only clever, but also diligent. Dia itu nggak hanya pandai, tetapi juga rajin ya. Jadi lebih ke menambah informasi ya. Dia tuh ragur pinter loh.
oh ya ternyata sugih misal. Oh ternyata dia ki anu loh, baik loh. Selain baik dia itu juga pinter. Nah, jadi lebih ke situ. Nah, itu kalau untuk yang korelatif ya. Kita ambil contoh 2 aja. Nah, terus yang terakhir subordinating. Subordinating di sini adalah termasuk jenis konjungsi yang paling banyak. Nah, misal kata after, before, setelah, sebelum, meskipun, although, terus because, karena, misal ada kata so that itu sama dengan so ya, sehingga, since itu artinya sejak, if itu jika, until itu sampai. Jadi intinya ketika dia bukan selain and or but sama yang tadi yang intinya pasangan tadi ya, but also not only but also but sama and, maka dia semua include di subordinating ya, intinya itu. Nah, misal ada altoki meskipun. Sebenarnya gini ya, nanti kalau misal membuat kalimat, buatlah kalimat menggunakan kata meskipun. Nah, kalian tinggal buat aja ya, misal meskipun saya sakit, saya bekerja. Jadi sebenarnya ketika buat kalimat menggunakan konjungsi ya kalian bisa pakai bahasa Indonesia dulu baru diinggriskan ya. Nanti jadi kalau sudah masuk ke sebenarnya kalau sudah masuk ke konjungsi ranahnya kita sudah bisa buat kalimat. Intinya itu. Nah, jadi saya belum tahu untuk UAS-nya kapan, untuk UTS-nya kapan ya. Tapi kalau misal minggu depan masih ada waktu, kita akan coba untuk membuat kalimat yang sederhana. Nah, kita akan membuat kalimat sederhana. Jadi konjungsi itu setidaknya kita harus bisa buat kalimat dulu. Tidaknya subject verb, subject verb, subject verb, objek itu optional. Nah, kita cari yang gampang aja ya. Misal kata, menggunakan kata before misal. Kita bisa misal misal menggunakan kata before, sebelum aku pergi ke sekolah, aku sarapan. Nah, jadi sebenarnya kita bisa buat yang sederhana saja ya. Jadi yang sederhana, yang simple. Misal kata after. Nah, aku makan siang setelah belajar bahasa Inggris ya. Nah, jadi setidaknya ketika kita sudah di subordinating, maka ya kita harus bisa buat kalimat ya meskipun sederhana ya, meskipun. Nah, jadi penggunaannya sebenarnya tergantung kita sih, cuman kalian bisa pakai kata yang simple aja ya. Nanti kalau misal ada UTS-nya kita nanti misal kalian suruh buat kalimat, nah kalian nanti bisa buat. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya kalau untuk konjungsi intinya kita banyak berlatih ya. Jadi misal membuat kalimat itu seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Mungkin pertanyaan nanti bisa kalian sampaikan lewat Telegram ya, karena memang untuk Zoom-nya kita cuma 40 menit, trouble di Zoom kampus, jadi memang belum diperpanjang waktunya, kita nggak bisa banyak sampai 1 jam lebih ya. Tetapi pertanyaan silahkan sampaikan lewat Telegram. Untuk tugas UTS nanti saya sampaikan lewat GC ya. Kita ada tugas. Atau nanti saya akan sampaikan lewat Telegram ya. Untuk tugas UTS kalian disuruh ngapain. Nanti uploadnya di GC. Nah,